Berawal dari impian Yuri yang terwujud, karena akhirnya masuk ke universitas impiannya, seorang temannya merekomendasikan sebuah kos-kosan dekat universitas impiannya. Yuri tergiur karena kos-kosan itu harganya sangat murah, cocok untuk mahasiswa baru sepertinya. Sesampainya di kos-kosan Ibu Yanti, Yuri mengetahui bahwa tidak ada orang yang menempati kos-kosan itu. Ibu Yanti juga menyuruhnya agar tidak membuka pintu belakang. Tidak memikirkan kejanggalan itu, Yuri tetap meyakinkan pilihannya untuk tinggal. Dari situlah, kejanggalan-kejanggalan mulai terjadi. Kos-kosan yang Yuri tinggali menyimpan sejuta misteri di dalamnya. Kejadian-kejadian aneh seperti suara tertawa misterius, teror, penampakan, dan lain-lain yang terus menghantuinya seolah-olah ingin mencoba mengungkap misteri yang sebenarnya. Bahkan, nyawa dipertaruhkan hingga berada di ujung tanduk. Dan inilah cerita kos-kosan angker. Yuri Andriani, gadis berusia 18 tahun yang baru saja lulus dari SMA dengan jurusan IPA itu, memberanikan diri untuk mendaftar sebuah universitas negeri ternama di Indonesia. Ujian seleksi telah Yuri ikuti sejak lama, jadi Yuri hanya tinggal menunggu pengumuman seleksi saja. Dan saat inilah Yuri duduk di sofa sembari menunggu hingga jam 1 siang. Dia tidak duduk sendiri, melainkan ibunya dan 3 temannya menunggu hasil pengumuman. Yuri menggenggam ponselnya sejak 10 menit yang lalu. Jantungnya benar-benar berdetak keras. Keringat dinginnya mulai bercucuran. Tangan ibu Yuri tiba-tiba mengelus punggung belakang Yuri untuk menenangkan. Jangan berpikiran aneh-aneh dulu, Ri. Berdoa saja. Insya Allah kalau Allah berkehendak, kamu dan kalian bertiga pasti diterima. Yuri mengangguk pelan. Gadis itu segera melafalkan doa di dalam hatinya. Harap-harap namanya tertulis lolos seleksi di web. Keyakinannya tiba-tiba bertumbuh. 3 tahun sudah Yuri menempuh pendidikan, dan Yuri selalu belajar dengan keras agar Yuri bisa menggapai impiannya. Dan Yuri yakin atas izin Tuhan, Yuri pasti bisa masuk. Nama-namanya udah pada muncul. Akhirnya, dia lebih dulu berbicara paling bersemangat. Temannya Yuri itu langsung men-scroll nama-nama yang lolos seleksi. Meskipun merasa gugup, Mona juga yakin ia pasti akan diterima. Diana ikutan menyahut, semoga aja ada nama aku, harapnya. Ya Allah, deg-degan banget. Namun wajah Ria dan Diana langsung murung di saat mereka tidak menemukan namanya. Sementara Yuri terlihat memelototkan matanya melihat ke layar ponselnya. Ibu, alhamdulillah, aku keterima di universitas impian aku, teriak Yuri mengejutkan mereka. Wah, beneran Ri? Ya Allah, ibu bangga banget sama kamu nak. Selamat ya, kamu berhasil nak. Perjuangan kamu gak sia-sia, sahut ibu Yuri, kemudian tiba-tiba memeluk Yuri dan langsung merintikkan air matanya. Diana dan Ria langsung terkejut mendengar pernyataan itu. Keduanya segera berdiri dan ikut memeluk Yuri. Yuri, please, aku juga ikutan terharu. Padahal aku gak keterima, tapi terharu ngeliat nama kamu tertulis lolos seleksi. Selamat ya, ujar Diana. Selamat Yuri, aku ikut bangga sama kamu. Selamat Yuri, selamat, ucap Ria. Mereka langsung menangis secara bersamaan. Perasaan bangga, haru, dan tidak menyangka bercampur menjadi satu. Akhirnya ada satu orang terdekat mereka yang berhasil menembus universitas negeri itu. Mengesampingkan rasa sedih karena tidak diterima di universitas impian, Diana dan Ria benar-benar bangga pada pencapaian sahabat mereka. Yuri menangis di sela-sela pelukan mereka. Makasih ibu yang udah ngodain Yuri setiap waktu. Berkat doa ibu, Yuri jadi berhasil, ucapnya. Juga makasih teman-teman atas dukungannya selama ini. Aku akhirnya diterima. Di saat acara hari itu, terdapat satu orang yang dari tadi mengamati tingkah laku berpelukan dan penuh harum mereka segera berdiri dari posisi duduknya. Amel yang awalnya diam karena menahan kecewa karena harus menerima kegagalan, langsung menghampiri Yuri yang sedang menangis bahagia di sana. Yuri, Amel berdiri di depan Yuri dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Kemudian Amel mengangkat tangannya untuk meminta berjabat tangan dengan Yuri. Selamat ya, Yuri menatap Amel. Makasih, jawab Yuri. Seolah mengerti bagaimana perasaan Amel, Yuri langsung memeluk Amel. Amel, kamu jangan berkecil hati ya. Aku tahu kamu sedih. Tapi kamu juga kalian bertiga udah ngelakuin yang terbaik. Aku juga bangga banget sama kalian. Meskipun kalian gak diterima hari ini, mungkin di lain hari kalian bisa diterima. Masih ada banyak jalan menuju kesuksesan. Semangat. Perkataan Yuri membuat Amel tiba-tiba menangis. Nasihat dan pesan dari Yuri
benar-benar menyentuh hati Amel. Malam ini, menjelang makan malam, Yuri segera keluar kamar untuk menemui ibunya. Ada sesuatu yang membuat Yuri gundah, sesuatu yang telah Yuri pikirkan sejak lama, bahkan sebelum pengumuman penerimaan mahasiswa baru itu muncul. Setelah menemui ibunya di dapur, Yuri langsung berbicara. "Bu, aku lagi bingung." Ibu Yuri yang sedang memotong timun langsung menyahut. "Bingung kenapa, Ri?" "Aku pengen tinggal di asrama kampus. Soalnya kalau aku setiap hari bolak-balik ke Jakarta, aku ngerasa jauh aja. Terus harus berangkat lebih cepat. Kalau tinggal di asrama kampus, aku bisa berangkat ke kampus lebih santai," pinta Yuri. "Emang berapa harga bulanannya?" 800.000 per bulan. Untuk sesaat keadaan hening. Ibu Yuri menghentikan kegiatannya memotong timun sebentar. Dan untuk sementara, sorot mata Ibu Yuri menjadi sedih. Yuri yang tahu betul ekspresi Ibu Yuri tiba-tiba merasa bersalah. Terdengar helaan nafas pelan dari Ibu Yuri. "Ibu gak mampu bayarin segitu, Ri. Bukannya ibu pelit, tapi uangnya cuma cukup buat bayarin kamu kuliah aja. Apalagi kalau kamu asrama, pasti bakalan keluar biaya makan sehari-hari. Kalau kamu takut terlambat, kenapa nggak milih ngekos aja? Banyak kos-kosan yang murah, Ri. Lebih hemat. Kalau kamu ngekos, ibu setuju." "Ya deh, Yuri bakalan cari kos-kosan yang paling dekat," jawab Yuri pada akhirnya. Yuri kontan berbalik badan langsung berjalan menuju kamarnya. Gadis itu sebenarnya merasa kecewa, tapi Yuri sadar diri bahwa perekonomian ibunya tidak begitu baik. Ibunya adalah seorang janda. Ayah Yuri telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Ibunya pernah berkata pada Yuri bahwa beliau bisa memiliki uang yang begitu banyak untuk biaya kuliah karena ibu Yuri telah menabung sejak Yuri masih SMP. Jadi tentu saja Yuri sadar bahwa memang tidak seharusnya Yuri meminta permintaan seperti itu. Sesampainya di kamarnya, Yuri segera duduk di kasur. Kemudian Yuri mengambil ponselnya yang terletak di atas meja. Tiba-tiba terpikirkan sebuah ide di kepalanya. Mungkin meminta rekomendasi pada teman-temannya itu lebih tepat. Siapa tahu mereka tahu kos-kosan yang murah di mana. Lalu, Yuri membuka WA dan mengontak temannya. "Guys, aku mau minta tolong kalian boleh nggak?" Baru saja Yuri mengetik pesan, tiba-tiba langsung muncul sebuah balasan. "Mau minta tolong apa, Ri?" ucap Diana. "Ada yang tahu nggak kos-kosan murah di Jakarta?" "Oh, aku pernah lihat kos-kosan termurah di Google. Nama kos-kosannya Indah Lestari." "Emang berapa harganya?" "Cuma 5 juta aja per bulan. Murah kan?" Itu mahal woi. Menurut Diana aja yang murah. Diana kan anak orang kaya," ujar Ria. "Oh, ternyata masih mahal ya. Hehehe," ucap Diana. "Ada rekomendasi yang lain nggak?" "Aku tahu kos-kosan yang murah di Jakarta," ucap Amel. "Kos-kosan apa, Mel?" "Coba kamu cari di Google kos-kosan Bu Yanti." "Oh, oke, makasih ya, Mel." "Iya, sama-sama, Ri." Atas saran dari Amel, Yuri langsung menelusuri pencarian Google dengan kata kunci kos-kosan Bu Yanti. Dalam waktu 10 detik, Yuri langsung menemukan tempat yang dimaksud. Terlihat wujud kos-kosan yang besar dan bagus. Seharusnya tidak mungkin bukan harganya murah. Tapi agar Yuri yakin, dia segera menggeser layarnya ke bawah untuk membaca deskripsi di bawahnya. "Lagi cari kos-kosan murah, bebas, dan eksklusif untuk mahasiswa? Berikut kami sarankan kos-kosan yang paling murah di Jakarta. Kos-kosan Bu Yanti dengan lantai 2 kamar, dengan jumlah kamar 10, fasilitas kamar mandi di dalam, dapur, ruangnya lega, kipas angin, lemari pakaian, lemari es, tempat tidurnya komplit, lantai full keramik, harga sudah termasuk listrik dan penggunaan air bersih sepuasnya. Kos-kosan 100.000 per bulan. Tertarik? Hubungi nomor berikut." Kedua mata Yuri terbelalak melihat deskripsi kos-kosan Bu Yanti. Menurutnya harga dengan kualitas sangat jauh tidak masuk akal. Apa iya ada kos-kosan dengan fasilitas yang bagus lengkap dihargai 100.000 per bulan? Menurut Yuri memang sangat aneh. Tapi karena Yuri suka harga-harga yang murah, jadi Yuri segera berinisiatif untuk menelpon nomor yang tertera pada web tersebut. Tanpa langsung berbasa-basi, Yuri segera menekan nomor tersebut. "Halo," Yuri sudah berbicara memulai pembicaraan telepon. Namun anehnya tidak ada suara apapun di balik telepon. Yuri hanya mendengar suara desisan yang aneh. Desisan yang seperti membisiki telinga kanannya, dan entah kenapa itu tiba-tiba membuat bulu kuduk Yuri merinding. "Halo, apakah ada orang di sana?" tanya Yuri memastikan. "Halo, dengan pemilik kos-kosan atas nama Bu Yanti. Ada apa ya?" Yuri menarik napas pelan. Akhirnya terdengar juga suara dari sana. "Saya berencana ingin ngekos di kos-kosan Bu Yanti. Harga yang tertera di web itu benar nggak, Bu?" tanya Yuri. "Iya, itu benar. Tapi apa harganya nggak kemurahan, Bu? Nanti ibu rugi loh."
Harganya sengaja dipermurah karena untuk penglaris. Sekaligus saya juga mau bersedekah sama anak-anak mahasiswa. Kedua mata Yuri berbinar, semakin tergiur. Oh ya? Wah, ibu baik banget, pujinya. Ngomong-ngomong, saya mau ngekos di kosan itu mulai besok, boleh kan bu? Oh ya, boleh. Kos-kosan Bu Yanti siap terima kapan saja. Baik, terima kasih bu. Terima kasih kembali. Saya tunggu kehadirannya ya. Yuri segera mematikan telepon tersebut. Kemudian gadis itu segera bangkit dan langsung bergerak untuk membereskan barang-barang yang ingin Yuri bawa besok. Saat Yuri sedang membuka laci untuk mengambil tempat pensilnya, pandangan Yuri salah fokus melihat foto ayahnya dengan dirinya tersimpan di sini. Yuri mengambil foto tersebut, kedua matanya fokus melihat wajah ayahnya. Entah kenapa kesedihan muncul di dalam hatinya. Yuri merindukan sosok ayahnya. Ayah, Yuri menarik nafasnya, lalu menghapus air matanya yang menetes. Akhirnya, Yuri bisa menggapai cita-cita Yuri, ayah. Keesokannya, di saat jam sudah menunjukkan jam 8:30, Yuri segera keluar kamar dengan menarik sebuah koper kecil. Sebelum Yuri berangkat, gadis itu berpamitan terlebih dahulu pada ibunya dan ketiga temannya yang sudah menunggu di sini. "Kamu yakin ngekos di tempat itu?" tanya Bu Yuri. Wajahnya terlihat kurang meyakinkan. "Iya, yakin kok bu," jawab Yuri. "Tapi harganya murah banget. Nggak mungkin kosan kualitasnya begitu harganya cuma 100.000. Kosan yang biasa aja biasanya 500.000. "Tenang bu, Yuri udah telepon sama pemilik kosnya alias Bu Yanti. Dan Bu Yanti juga udah bilang kok, kalau emang benar harganya segitu, ibu nggak usah khawatir. Yuri bakalan baik-baik aja di sana." Dana ikutan menyahut. "Iya bu, kali aja emang kosan itu sengaja dipermurah karena baru dibuka. Dan kebetulan Yuri jadi orang pertama yang ngekos di sana. Jadi Yuri beruntung udah jadi penglaris kosan." "Iya, bener kata Diana. Ibu pemilik kosan aja kedengarannya ramah dan baik banget. Gak mungkin bohong," sambung Yuri. "Ya udah, tapi kalau ada apa-apa, ya kamu lebih baik cari kos-kosan yang lain ya," pesan Bu Yuri. "Iya ibu." Ngomong-ngomong, Yuri mau pamit pergi ya bu. Setelah berbicara seperti itu, Yuri segera mengangkat tangannya untuk salim pada ibunya. Kemudian Yuri berbalik badan dan tiba-tiba dikejutkan dengan aksi Diana yang tiba-tiba memeluk Yuri. "Yuri, aku bakalan kangen banget sama kamu," kata Diana dengan nada berlebihan. Diana, Yuri kontan tertawa pelan. "Aku cuma pergi sementara doang kok. Nanti juga kalau ada waktu pas liburan kuliah, aku pasti bakalan balik ke rumah. Terus sempetin waktu main sama kalian." Kemudian Yuri segera melepaskan pelukannya pada Diana. "Yuri, sekali lagi aku ucapin selamat ya," ujar Ria. "Kalau udah punya teman baru jangan lupain kita pokoknya." Yuri mengangguk. "Iyalah, aku gak mungkin lupain kalian. Kalian adalah sahabat terbaik aku. Ibaratnya kalian itu lem tikus, lengket banget nempelnya. Mana mungkin aku bisa lupain kalian." "Kenapa harus lem tikus?" tanya Ria. "Ya kan kamu tikusnya," saut Diana. Kedua mata Ria langsung melotot tidak terima. "Ye, sembarangan ya kalian kalau ngomong." Sekejap suara tertawa terdengar di antara mereka, kecuali hanya satu orang yang tidak ikut tertawa dan diam sejak dari tadi. Yuri segera menghentikan tawanya, lalu menatap sosok itu. "Amel," panggilnya. "Aku pamit ya." "Hati-hati Yuri," nasihat Amel. "Iya." Lalu Yuri segera berjalan dengan membawa koper kecilnya, lalu melambaikan tangannya ke arah mereka. "Dadah Yuri." "Dadah." Yuri berdiri di depan halte Transjakarta. Menurutnya, pagi ini terlalu cerah, sama seperti suasana hatinya yang sedang cerah. Namun sejujurnya, Yuri agak sedih, juga harus meninggalkan ibunya dan ketiga temannya. Belum lagi, Yuri harus berinteraksi di lingkungan baru. Namun Yuri tetap memberanikan diri untuk pergi demi menggapai cita-citanya. Yuri ingin membuktikan pada orang-orang terdekatnya bahwa Yuri mampu menjadi orang yang sukses. Setelah menunggu 10 menit, barulah bus Transjakarta mulai terlihat. Yuri langsung berdiri dan bersiap naik ketika bus itu berhenti. Ada sebuah euforia tersendiri dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, Yuri pergi ke tempat yang jauh sendirian. Dan Yuri senang, ternyata ia bisa mandiri di saat dulu Yuri selalu dimanja oleh ayah dan ibunya. Setelah melakukan tap-in kartu di barrier gate, Yuri segera duduk pada kursi kosong yang tersedia. Gadis itu duduk di sebelah jendela agar bisa melihat-lihat pemandangan di luar. Entah kenapa tiba-tiba dadanya merasa sesak sendiri. "Selamat tinggal rumah, selamat tinggal kota Bekasi, dan selamat berjumpa kota Jakarta," gumam Yuri sambil tetap menatap jendela. Gadis itu menarik kedua sudut bibirnya membentuk senyuman tipis. Setengah jam kemudian, ketika Yuri telah sampai di pemberhentian selanjutnya, Yuri segera turun bersama yang lainnya. Saat ini Yuri tiba di dekat stasiun.
Yuri sejenak terdiam melihat ketika kereta yang baru saja lewat dengan melaju cepat. Yuri memegang dadanya sendiri, terkejut dengan kedatangan kereta itu tiba-tiba. Tak ingin melamun lama-lama, Yuri segera masuk ke stasiun, lalu menempelkan kartu di sebuah layar. Kemudian Yuri berjalan masuk ke dalam dan melihat-lihat papan yang berisikan tujuan keberangkatan. Namun untuk menghindari kesalahan, Yuri memberanikan diri untuk bertanya pada penjaga stasiun. Dan alangkah baiknya penjaga stasiun itu dengan ramah menunjukkan tempat di mana Yuri harus menunggu. Hanya 2 menit Yuri menunggu, kereta tujuannya akhirnya berhenti. Ketika pintu terbuka, Yuri langsung masuk ke dalam kereta. Sialnya, kereta ini sudah penuh dengan penumpang. Dikarenakan memang hari ini adalah hari Minggu, yang mana orang-orang akan jalan-jalan bersama keluarganya. Jadi Yuri hanya bisa berdiri sambil memegang bagian atasnya. Tidak lupa Yuri berfoto-foto membelakangi bagian kereta. Lalu Yuri membuka WhatsApp dan mengirim foto. "Wih, udah naik kereta aja nih," ucap pria. "Cakep banget pemandangannya, jadi pengen ikutan," ujar Diana. "Ayo sini." "Nggak ah, aku nggak ada urusan apa-apa." "Kan bisa naik kereta aja, terus nanti balik lagi, hahaha." "Kayak orang gabut," ujar Diana. "Yuri, tetap hati-hati ya, kalau udah sampai kabarin kita," ujar Amel. "Oke." Wajahnya Yuri terlihat tersenyum-senyum saat membaca pesan dari mereka. Hingga tidak sadar 15 menit kemudian, Yuri telah sampai di tujuannya. Setelah pemberitahuan pintu kereta akan dibuka, Yuri segera bersiap-siap turun. Setelah turun, Yuri mengambil botol minumannya, lalu Yuri segera meminumnya. Kemudian, Yuri kembali menaruh di tempat semula dan segera berjalan untuk keluar dari stasiun. Yuri berjalan tidak tentu arah sambil melihat alamat yang ada di ponselnya. Kelihatan seperti orang bingung dengan arah. Dan memang itu benar kenyataannya. Maka dari itu Yuri segera bertanya pada siapapun yang ada di sini. "Pak, saya mau tanya." "Iya, silakan non, tanya aja. Kos-kosan Ibu Yanti di mana ya?" Yuri menyadari wajah keterkejutan bapak itu. Namun bapak itu tetap menjawab sembari menunjuk ke suatu arah. "Nanti kamu lurus, terus nanti ada belokan kecil, kamu belok aja. Nah, nanti baru ketemu tulisan kos-kosan Bu Yanti." "Oh ya, makasih ya Pak," jawab Yuri sambil tersenyum. Sebelum Yuri pergi, bapak itu berpesan sesuatu, membuat Yuri bingung. "Di sana hati-hati ya non." "Iya Pak." Tidak memikirkan perkataan itu, Yuri segera berjalan sesuai dengan arahan bapak itu, hingga sampailah di tempat yang Yuri cari, kos-kosan Bu Yanti. Untuk waktu yang lama, Yuri hanya berdiri sambil melihat bangunan tingkat 2 bercat putih yang sudah kusam ini. Bagian depannya sebenarnya terlihat bagus dengan furniture dinding, tapi dindingnya agak kotor dan retak di bagian-bagian tertentu, menambah kesan mistis tersendiri. Yuri memajukan langkahnya, kemudian Yuri mengintip bagian jendela. Yuri melihat ada seseorang yang duduk dengan wajah hancur. Saat itu pula Yuri langsung memundurkan langkahnya. Gadis itu langsung mengucek-ucek penglihatannya. Yuri tidak salah lihat bukan? Ada sebuah penampakan makhluk aneh di dalam sana. Entah itu penghuni dari kos-kosan atau penghuni dari dunia lain. Yang pasti Yuri cukup terkejut dengan penampakan tersebut. Di saat jantungnya sedang berdetak kencang, ada yang menepuk punggung belakang Yuri, membuat Yuri semakin terkejut. Kemudian Yuri segera memutar kepalanya sedikit dan alangkah terkejutnya melihat sosok yang ada di depannya dengan wajah putih dan menatapnya tajam.
bersambung. Jangan lupa di komen, like, subscribe, dan share ya guys. Karena Mamang supaya semangat bikin videonya. Karena Mamang kalau ngedit video itu butuh kopi jeung rokok guys. Oke, hatur nuhun dan tara thank you.